Pemirsa, kebakaran melanda pasar dan permukiman di Jalan TSS Raya, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat malam ini. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang telah meluluh lantahkan bangunan di Jalan TSS Raya, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar. Besarnya kobaran api dan sempitnya akses menuju titik api mempersulit proses pemadaman. Warga yang panik berupaya menyelamatkan barang berharganya. Menurut warga, kebakaran terjadi tiba-tiba bersumber dari salah satu rumah warga dan menjalar ke rumah warga lainnya. Tak hanya membakar permukiman, api juga menghanguskan pasar Pos Duri yang berada berdekatan dengan permukiman warga. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Gedung server induk optik Telkomsel di Pekanbaru Riau terbakar sore tadi. Akibatnya jaringan seluler dan jaringan internet di wilayah Sumatera bagian tengah putus total. Gedung server induk optik Telkomsel di Jalan Sudirman, Pekanbaru Riau terbakar Selasa sore. Kobaran api terlihat dari gedung server induk optik di lantai 2 kawasan Plaza Telkom. Seluruh karyawan lari dan berkumpul di halaman gedung. 8 unit mobil pemadam kebakaran Kota Pekanbaru dikerahkan. Api yang menghanguskan gedung server induk ini membuat jaringan di Riau bahkan hingga Pulau Sumatera Tengah terputus. Ini memang server induk ya, jadi dari server induknya kebakaran, udah jadinya semua, makanya sinyal Telkomsel saat ini semuanya nggak bisa digunakan. Dan kita juga mau, ini kan banyak pegawai-pegawai organik Telkomselnya juga pada libur. Nah jadi kita mau ngabarin SPV, manajer semuanya kalau misalnya ada gangguan server atau error, itu nggak bisa. Kita pikirnya mungkin cuma di Pekanbaru, tapi ternyata kayaknya ini juga hampir sesumbarteng ya. Jadi kita nggak bisa ngabarin kemana-mana. Jadi mungkin yang pakai WA masih pakai WiFi itu masih bisa gunain. Tapi kalau untuk telepon itu kita udah nggak bisa komunikasi sama sekali. Sumber apinya mana? Tadi yang dari belakang. Nah ini kan apa kita sekarang jaringan mati nih? Iya. Nggak bisa kita hubungi lagi pakai telepon. Nah, itu yang kita harapkan bagaimana nanti orang Telkomsel ini secepatnya bisa beroperasi kemudian. Paling tidak 1 minggu. Jadi yang gentu terbakar ini isinya apa ya Pak? Semua alatnya di sini. Server Pak ya? Ya, server mereka di sini. Oh server ya Pak ya? Ya, semuanya di sini. Jadi istilahnya kalau ini nggak bagus ya kita nggak bisa connect jaringannya. Nah, makanya saya maksimalkan langsung saya turun supaya semuanya terkendali dengan baik. Petugas masih mendalami penyebab kebakaran. Saksi mata mengatakan sempat terdengar suara ledakan sebanyak 3 kali sebelum api membesar. Kebakaran server induk milik Telkomsel ini menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Puluhan pengendara sepeda motor ditilang polisi karena menerobos jalur bus Transjakarta di kawasan Jatinegara. Razia rutin digelar lantaran kawasan tersebut kerap terjadi pelanggaran lalu lintas. Satu persatu polisi memberhentikan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur bis Transjakarta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Pengendara yang melanggar ini langsung ditilang polisi. Kita pagi ini fokusnya penindakan di jalur busway. Namun demikian, walaupun tidak di jalur busway, apabila ada pelanggaran yang kasat mata kita tetap tindak. Hasil penindakan kurang lebih sekitar 75-an. Selain menerobos jalur bus Transjakarta, polisi juga menindak pelanggaran kasat mata lainnya seperti tidak menggunakan helm dan tidak menyalakan lampu. Razia rutin digelar untuk menindak tegas pelanggaran yang kerap terjadi di kawasan Jatinegara. Dari Jakarta, Tito Erlangga, Edi Nugroho, Septian Bayu, iNews melaporkan. Penemu obat herbal COVID-19 Hadi Pranoto mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi hari ini. Hadi dijadwalkan diperiksa sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Hadi Pranoto, Angga Busra Lesmana, mendatangi Mapolda Metro Jaya siang tadi. Kuasa hukum menyampaikan ketidakhadiran Hadi pada pemeriksaan hari ini. Polisi akan memanggil ulang Hadi Kamis besok.
Sebelumnya, Hadi Pranoto dijadwalkan diperiksa sebagai pelapor. Hadi melaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidit, atas tuduhan pencemaran nama baik setelah Muanas melaporkan Hadi atas dugaan penyebaran berita bohong. Hadi juga menuntut ganti rugi 150 triliun rupiah. Ya, jadi baru karena ini posisinya kita yang sebagai pelapor, jadi baru koordinasi aja dengan penyidik. Tuh, jadi belum ada yang terlalu masuk ke substansi lah. Tapi nanti Kamis Pak Hadi akan ngomong kan ya Bang ya, rencananya nanti Kamis. Kamis memang sudah ada panggilannya dan sudah kita terima tadi, diterima langsung oleh Pak Hadi. Kemudian nanti kita akan siapkan. Seorang pria ditembak dan ditangkap karena mendekati kawasan Gunung Putih, Washington DC dengan membawa senjata. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.